anak-anak? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah masih bisa sehat, bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas memimpin doa untuk kelasnya. Jawab berat. Sikap doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sebagai umat beragama itu harus berdoa ya sebelum memulai suatu pekerjaan atau aktivitas ya, supaya kita mendapat berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga bermanfaat ke depannya. Ya. Sebelum kita belajar ya. Ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Semoga Luna dapat masuk. Luna sakit, semoga cepat sembuh ya. Kita doakan sama-sama cepat sembuh. Nah, Ibu akan memulai pembelajaran ya. Terus selalu semangat belajar karena tantangan ke depan itu lebih berat. Karena sekarang itu hidup di generasi Z, di mana semua online ya. Generasi Z itu apa? Generasi Z adalah generasi yang menerima perkembangan teknologi sangat pesat. Ya. Nah, jadi tantangannya lebih berat. Nah, kemarin kita belajar apa? Ya? Kita belajar IPS, betul. Kita membaca apa kemarin? Letak geografis. Apa itu letak geografis? Ya, betul. Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan kenyataannya di muka bumi ya. Seperti Indonesia berada di mana? Ya, betul. Di antara dua benua dan samudra. Pinter. Berarti paham? Kemarin? Ya, paham. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang kita belajar tentang pengaruh letak geografis terhadap sumber daya alam Indonesia ya. Nah, kita mulai. Tujuan pembelajarannya siswa bisa menjelaskan dan menganalisa pelestarian sumber daya alam dan bisa menyebutkan dampak apabila tidak melestarikan sumber daya alam ya. Kemudian kalian juga peserta didik membuat laporan tertulis hasil analisis pentingnya pelestarian lingkungan hidup dengan berusaha bersama dengan kelompok menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar ya dalam kegiatan sosial untuk membuat kegiatan peramajaan tanaman atau budidaya tanaman. Jadi kalian nanti terakhirnya bikin laporan ya, laporan pentingnya penghijauan ya dengan masyarakat. Untuk literasi, Ibu bagikan ya. Yang suka membaca ya, Ibu bagikan. Baca ya. Ini literasinya ya tentang sumber daya alam. Nah, kalian perhatikan ya. Fokus kalau belajar
Siapa yang berani? Kamu aja yuk, pada. Ayo, kamu aja yuk. Ayo silakan aja. Usaha-usaha pelestarian lingkungan. Sumber daya alam merupakan memenuhi kebutuhan hidup. Meski berada di lingkungan sekitar makhluk hidup, sumber daya alam Mungkin kalian di kelas 8 sampai SD sudah banyak belajar ya. Sumber daya alam itu ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Contohnya, ya, yang dapat diperbarui apa? Apa yang dapat diperbarui? Siapa ini? Lima. Apa? Lima. Yang dapat diperbarui contohnya apa? Hah? Apa yang bisa diperbarui? Hah? Di hutan yang gundul itu ada apa? Ada hewan, betul. Ada hewan. Hewan itu dapat diperbarui. Contohnya apa hewan? Ayam, betul. Sekarang kamu makan ayam, besok bisa makan ayam, ya. Ya. Kalau sekarang bisa makan ayam, besok makan ayam. Karena ayam itu bisa diperbarui dengan cara yang di Batam. Ya, karena diperbarui itu bisa diperbarui. Yang tidak dapat diperbarui apa? Iya, betul. Minyak bumi. Minyak bumi itu tidak dapat diperbarui, ya. Di Batam itu ada minyak bumi nggak? Ada. Letaknya di mana? Di laut, di lepas pantai. Ya, di wilayah Batam itu ada minyak bumi tapi di lepas pantai, ya. Nah, itulah. Jadi kalau misalnya kita pakai terus menerus itu minyak bumi akan habis. Karena minyak bumi itu terbentuk dari apa? Fosil. Ya, fosil hewan yang tertimbun jutaan apa? Tertimbun jutaan tahunnya. Jadi paham sampai di sini? Nah, kalau emas gimana? Dapat diperbarui atau enggak? Hah? Dapat? Apa? Tidak dapat. Ya, termasuk logam. Itu tidak bisa diperbarui, ya. Emas, ya. Tidak bisa diperbarui, termasuk logam, ya. Sudah jelas tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Ya, banyak ya di Indonesia sumber daya alam, khususnya di Batam juga, ya. Sebelum melanjutkan, ya, kalian melihat video pembelajaran, ya. Ya, sudah paham kan tentang literasinya? Ya, sudah. Nah, sebelum melakukan pembelajaran selanjutnya, kalian menonton video, ya. Mungkin kalian ada yang suka membaca, ya, ada yang suka menonton video, ya. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Negara kita yang besar serta memiliki tropis dan berada di ring of fire berdampak pada kekayaan alam loh teman-teman. Mari kita mengenal seberapa sih potensi sumber daya alam di negara kita ya. Agar bisa mengenalinya potensi sumber daya alam, mari kita bagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama yaitu potensi sumber daya alam hutan. Yang kedua potensi sumber daya alam tambang.
Yang ketiga, potensi sumber daya alam kemaritiman. Bagaimana potensi sumber daya alam kita di Indonesia ya? Berdasarkan data dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018, negara kita mengalokasikan 63% atau seluas 120,6 juta hektar daratanya sebagai kawasan hutan loh. Jenis hutan berdasarkan fungsinya terdapat beberapa jenis ya, seperti hutan produksi. Hutan produksi merupakan jenis hutan yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan berupa hasil hutan kayu dan bukan kayu. Hutan produksi di Indonesia memiliki luas 44,9% dari total luas hutan di Indonesia. Contoh hutan produksi seperti hutan jati di Pulau Jawa dan hutan tanaman. Kalian pasti sudah melihat ya. Suka nggak kira-kira nonton video? Ya kalau belajar seperti ini asik kan? Asik ya? Belajar itu bisa lewat membaca, bisa melihat, bisa menonton. Ya, ada juga yang suka dari video itu kalian dapatkan apa? Apa yang bisa kalian pahami? Apa yang kalian lihat tadi? Sumber daya alam Indonesia berupa hutan, betul. Hutan itu ada 3. Yang pertama adalah hutan produksi untuk menghasilkan kayu, bisa dijual untuk pendapatan negara. Yang kedua adalah hutan lindung. Hutan lindung fungsinya untuk menjaga ekosistem ya, tanaman dan tumbuhan. Ya, karena tanaman dan tumbuhan ini sangat kita perlukan untuk mendapatkan tumbuhan sangat bermanfaat untuk mendapatkan ya betul oksigen. Manusia membutuhkan oksigen. Ya, yang ketiga adalah hutan konservasi. Hutan konservasi itu untuk melindungi flora dan fauna. Apa itu flora, Alif? Flora itu tumbuhan apa hewan? Tumbuhan. Kalau fauna apa? Betul. Supaya hewan tidak punah, kita harus menjaga kelestarian ada kan di Bandung hutan? Banyak ya. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, ibu kasih LKPD ya. Nah, ibu akan memberikan LKPD buat kalian ya, untuk mengasah potensi pengetahuan kalian tentang sumber daya alam. Seberapa jauhkah pengetahuan kalian tentang sumber daya alam yang ada di Batak? Ya, dan bagaimana kalian cara melestarikannya ya, lingkungan sekitar. Berkelompok ya. Berkelompok, katakan 5 orang. Di sini aja menghadap ke sini. Menghadap ke sini. Ini dibalik aja. Dibalik. Ayo dibalik. Dibalik. Kursi ya. Yang cowok ke sini. Yang cowok ke sini. Bawa kursinya ke sini. Digeser ke sini. Digeser ke sini. Jaga kursinya ke sini. Oke,
Kita balik ke sini. Ayo, cepat. Tulis nama kelompoknya. Boleh ditulis kelompoknya. Superman atau Batman. Misalnya kelompok, misalnya ya, boleh kelompoknya Wonder Woman. Ayo cewek, yang cowok boleh kelompoknya Batman. Ayo boleh. Sesuai kesukaan kalian ya. Tulis suaranya ya. Ayo kerja suaranya ya, suaranya. Dari hasil diskusi dari kelompok mana? Ya, kelompok COC. Apa sih kata COC? Good. Nah, silakan bacakan hasil diskusi kelompoknya. Beserta pemanfaatannya. Ya, tidak baca. Sumber daya alam, ikan, sebagai penerimaan makanan atau sumber Ayo didengarkan, nanti aku tanya. kapal, sebagai santan atau minuman. Nah ya, jadi udah paham kan? Kita breaking dulu untuk mengembalikan pikiran ya. Mengembalikan pikiran biar nggak capek ya. Kalian berdiri semuanya, kita breaking. Ayo, ayo breaking semuanya berdiri Ayo, kita mulai breakingnya ya. Semuanya ada di sini berdiri. Ya, ulang ya. Tempo order. Ulang ya. Tempo order. Tempo order. Kan pertama, tempo order. Tempo order. Ulang lagi. Ulang. Ulang lagi dulu. Apa?
melestarikan Merawat. Ya? Ya betul, menanam pohon. Yang kedua, ya pohon, melakukan penghijauan. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah, yang kedua. Yang pertama menanam pohon, yang kedua adalah, ya tidak menanam pohon sembarangan atau ilegal lagi, karena akan mengurangi kesediaan. Itu kesimpulannya ya, supaya persediaan cadangan air tetap ada, itu kalian harus menjaga kesuburan tanaman atau tumbuhan, menjaga hutan itu tetap lestari ya. Seperti itu pembelajaran hari ini ya. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Insya Allah ilmunya berkah ya. Kalau belajar lebih bisa lewat apa tadi? Lewat artikel ya. Kemudian kalian bisa browsing di Google ya. Yang kedua kalian bisa nonton video pembelajaran. Kalau sudah lelah kan membaca ya. Yang ketiga kalian boleh menuliskan ya, supaya ilmu itu masuk ya, supaya ingat itu akan lebih baik kalau ditulis kan gitu ya. Kan ada hadisnya Nabi ya. Nabi itu kalau pengen ilmu itu masuk, kalian harus menulis ya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi